Halo sobat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Mr. Bike. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita manhwa ini diawali dengan memperlihatkan sebuah proyek perusahaan. Salah satu pekerja pada proyek tersebut bernama Yiso, yang saat ini menerima telepon dari sang kakak. Sang kakak yang bernama Dokyung mengajak adiknya untuk bertemu malam ini. Akan tetapi Yiso mengaku kalau dirinya agak sibuk hari ini, sehingga dia ingin bertemu lain kali saja. Pengawas proyek nampak memarahi para pekerja karena menuangkan semen dengan cara yang salah. Secara mengejutkan, proyek itu ternyata adalah untuk mengubur para mayat yang merupakan mata-mata dari negara sebelah. Di sisi lain, Yiso tetap dipaksa oleh kakaknya untuk menemuinya malam ini. Salah seorang dari mereka kemudian terlempar dari dalam mobil. Ternyata itu adalah mobil tahanan untuk para pekerja yang berasal dari negara sebelah. Satu-satunya tahanan yang masih hidup bernama Leong. Yiso yang bertanggung jawab di sana karena dia adalah ketua satuan unit khusus Korea akan segera mengamankan permasalahan tersebut di sana. Yiso minta agar Leong dapat bertahan meski hanya 10 detik saja. Merasa diremehkan, Leong langsung bergerak menyerang Yiso yang muncul di hadapannya saat dia mengamuk. Akan tetapi serangan itu masih bisa dihindari dengan sangat mudah. Yiso balik menyerang. Sungguh teknik bela diri yang sangat hebat diperlihatkan olehnya. Satu pukulan saja belumlah cukup untuk menumbangkan mata-mata dari negara tetangga itu yang sudah menyusup ke Korea Selatan sebanyak 4 kali. Yiso memukulnya dari atas dan dalam sekejap dia berhasil mengalahkan penyusup itu dengan hitungan detik saja. Setelah mengalahkan pria tersebut, dia kemudian meminta agar para bawahannya untuk mengurus pria yang sudah ia kalahkan. Dan dia meminta izin untuk pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, Yiso kini sudah berada di sebuah gedung restoran. Penjaga di sana kemudian menghalangi Yiso yang berjalan masuk karena tempat di sana sudah dipesan penuh hari ini. Meski Yiso mengaku kalau dia ada pertemuan di tempat tersebut, namun penjaga malah menyuruhnya untuk pergi karena dia masih memakai seragam bekerja yang tak diperbolehkan untuk masuk ke dalam sana. Namun kakaknya kemudian muncul dan menjemputnya di ruang depan. Dokyung bertanya kepada penjaga apakah ada masalah dengan adiknya sehingga tidak diperbolehkan masuk ke dalam sana. Tentu saja penjaga itu langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Yiso menyebut kalau masalah di sana sudah beres dan tidak perlu untuk dilanjutkan lagi. Lagi pula, Yiso sudah memaafkan kesalahan penjaga itu. Di sisi lain, malam itu para pekerja di unitnya Yiso sedang makan malam. Mereka terlihat bersemangat karena sudah sangat lama mereka tidak makan daging seperti makanan malam ini. Saat mereka sedang menikmati pesta makan malam, tiba-tiba ada 2 mobil yang datang. Rupanya, pria itu adalah manajer mereka pada proyek yang mereka kerjakan di sana. Dia mencari Tuan Yiso di tempat itu. Akan tetapi mereka mengatakan kalau Yiso sedang ada acara di tempat lain. Manajer pun berkata kalau Yiso tidak ada di sana, maka itu hanya akan mempersulit pekerjaannya. Secara mengejutkan, manajer itu menembakkan pistolnya ke kepala salah satu tenaga kerja yang ada di sana. Tentu saja ini di luar perkiraan mereka. Para pekerja pun tidak tahu kenapa hal ini terjadi begitu saja. Para tentara kemudian berbaris dengan persenjataan yang lengkap. Manajer mengumumkan kalau unit khusus yang dipimpin oleh Tuan Yiso akan dibubarkan malam ini juga. Manajer mengumumkan kalau ini adalah perintah dari atasan mereka. Seketika itu juga, para pekerja menjadi terkejut dan ketakutan.
Manajer memuji para pekerjanya karena telah melakukan tugas dengan baik selama ini. Namun hidup mereka akan segera berakhir malam ini juga. Scenes kemudian memperlihatkan Tuan Yiso yang sedang bertemu dengan kakaknya pada saat kejadian mengerikan di tempat kerjanya. Do-kyung mengajak adiknya untuk melakukan pekerjaan bersama. Dia bertanya kenapa tentara seperti Yiso harus memakai baju ataupun seragam kuli bangunan seperti itu. Yiso mengaku kalau dirinya sedang melakukan pekerjaan bantuan militer untuk warga. Sang kakak ingin Yiso bergabung dengannya untuk mengurus bisnis pribadinya. Karena melihat penghasilan Yiso yang tidak berkembang selama ini, dia pun mengajak adiknya untuk berbisnis. Yiso pun akan mempertimbangkan ajakan dari sang kakak untuk menghargainya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ada panggilan masuk dari rekannya yang bernama Lee Si-hun. Yiso meminta izin kepada kakaknya untuk mengangkat telepon dari rekan kerjanya itu. Yiso pergi ke toilet dan mengangkat teleponnya di sana. Terdengar suara bawahannya yang sedang terengah-engah. Yiso bertanya apa yang telah terjadi di sana. Lihatlah kondisi mengerikan dari Lee Si-hun yang sudah berdarah-darah di sana. Dia melaporkan kepada ketua Yiso bahwa unit mereka sudah dibubarkan oleh sang manajer. Kita semua telah mati, ucap Lee Si-hun. Nampak manajer Guang membuang mayat-mayat unit khusus ke tempat proyek pembangunan berlangsung. Menurut laporan dari Lee Si-hun, manajer Guang telah mengkhianati kontrak kerja dengan mereka. Yiso meminta agar rekannya itu untuk bertahan dan akan segera menuju ke sana. Namun Lee Si-hun meminta agar Yiso pergi saja dan melarikan diri saja demi keselamatan sang ketua. Lee Si-hun mengatakan kalau anak buah dari manajer Guang akan segera menemukan Yiso juga. Oleh karena itu larilah selagi bisa, ucapnya. Telepon akhirnya berakhir dengan ditutup oleh Lee Si-hun. Nampak seorang pria sedang berjalan menuju restoran tempat di mana Yiso berada. Penjaga di sana meminta maaf karena tempat itu sudah dipesan untuk malam ini. Akan tetapi dalam sekejap pria itu menebas penjaga yang menghalangi jalan masuknya. Di meja makan, Do-kyung yang dalam keadaan mabuk tertunduk di meja makan. Sekelompok orang bertopeng kemudian tiba di sana dan mengepung tempat pertemuannya dengan sang adik. Sungguh ini di luar perkiraan. Kenapa ada pasukan bertopeng yang mendatanginya di sana, bahkan membawa senjata dan memakai baju untuk berperang. Yiso berlari dengan cepat menuju meja makan dan akan mengajak kakaknya untuk segera pergi dari sana. Namun di sana para pasukan khusus itu, yaitu kiriman dari manajer Guang, telah menunggunya. Baik Yiso, target sudah dipastikan. Ayo mulai misi pembunuhannya, ucap salah satu dari pasukan khusus tersebut. Dengan cepat para pasukan misterius itu bergerak menyerang Yiso di sana. Akan tetapi tujuan mereka mungkin tidak akan mudah, karena Yiso bukanlah orang biasa. Yiso berhasil mengalahkan satu pria yang bergerak menyerangnya. Namun serangan tidak hanya sampai di situ saja. Pasukan yang lain kini sudah berada di hadapannya. Saat dia mencoba untuk menusuk Yiso di sana, seketika itu juga Yiso menghindar dan mengambil pisau milik musuhnya itu, lalu kemudian memegang kaki dari sang musuh. Yiso berhasil menghempaskannya ke lantai gedung. Tidak hanya itu, Yiso kemudian mengarahkan pisau tersebut ke kaki musuhnya. Tanpa ampun, Yiso memenggal kaki dari orang yang telah menyerangnya itu di sana. Dua orang dari pasukan khusus tersebut sudah berhasil dikalahkan oleh Yiso dengan sangat mudah. Pergerakan pisaumu terlalu sederhana, ucap Yiso kepada pasukan khusus yang masih ada di hadapannya. Dirinya kemudian melepas seragam kerjanya dan menunjukkan identitas aslinya sebagai tentara unit khusus bagi negara Korea Selatan. Para pasukan bertopeng itu kemudian menyerbu Yiso yang telah menentang mereka. Pertarungan terus saja berlanjut. Yiso memperlihatkan teknik bela diri yang sangat hebat. Tentu saja itu adalah gerakan-gerakan yang ia pelajari untuk menjadi pasukan unit khusus tentara Korea. Satu sayatan berhasil mengenai Yiso,
Akan tetapi itu saja tidak akan menghentikan dirinya. Nampak tidak cuma dari depan saja, dari belakang Yiso pun kemudian telah muncul pasukan khusus yang mengincar dirinya. Scenes kemudian memperlihatkan manajer Guang yang saat ini sedang bersantai menunggu laporan dari bawahannya. Salah satu bawahannya melaporkan kalau misi mereka di tempat itu sudah selesai semuanya. Satu unit khusus baru harusnya juga sudah mengatasi dan menghabisi baik Yiso sekarang ini. Mungkin mereka akan segera melaporkannya, ucap bawahannya itu kepada Tuan Guang. Satu unit khusus mungkin tidak akan cukup untuk menghentikannya, ucap manajer Guang. Dia pun memerintahkan agar bawahannya itu mengirimkan satu unit lagi menuju tempat Yiso berada saat ini. Benar saja, Yiso berhasil mengalahkan satu unit khusus yang menyerangnya. Yiso sudah berada di ruangan tempat kakaknya dikepung oleh para pasukan khusus yang mengincarnya. Betapa terkejutnya dia melihat sesuatu yang ada di sana. Sungguh, Yiso tidak menyangka sama sekali kalau kakaknya berhasil mengatasi musuh yang datang mengincarnya di tempat itu. Tidak sampai di situ saja, Dokyun bahkan membunuh mereka yang menyerbu dirinya di meja makan. Dari telepon yang ada di pinggang pasukan khusus itu kemudian terdengar suara perintah untuk membunuh baik Yiso di tempat itu juga dan membersihkan semua saksi mata yang melihat kejadian itu. Mendengar perintah tersebut, Dokyun menunjukkan aura mengerikan. Siapa sangka Dokyun adalah ketua dari gangster terkenal di dunia bawah yang memiliki pengaruh besar di negara Korea. Cerita kemudian berlanjut memperlihatkan Yiso yang mencabut senjata tajam dari musuhnya. Dia bertanya kepada kakaknya, apakah sang kakak baik-baik saja. Kakaknya balik bertanya, apakah orang-orang yang menyerbu mereka itu telah mengincar Yiso. Singkat cerita, Yiso dan adiknya beranjak pergi dari restoran tersebut dan terjadi obrolan menarik di dalam mobil. Kedua orang itu baru saja mengetahui identitas asli dari saudaranya sendiri. Siapa sangka Yiso adalah pasukan khusus yang dikirim ke negara Korea Utara dan bertugas untuk membunuh orang. Di sisi lain, sang kakak juga adalah ketua gangster terkenal, bahkan ketua dari gangster Taishan yang merupakan geng terkenal di Korea Selatan. Sulit dipercaya, sepertinya adikku memiliki kehidupan yang sangat seru, ucap sang kakak. Tiba-tiba, Yiso meminta agar dirinya diturunkan di tempat itu juga. Dokyun pun bingung kenapa adiknya meminta diturunkan di sana. Yiso tidak ingin kakaknya terlibat jauh dengan urusannya ini, karena itu akan membuat kakaknya berada dalam bahaya. Karena mereka akan terus mencari Yiso sampai Yiso terbunuh. Dokyun menanggapi informasi itu dengan santai. Bahkan Dokyun masih sempat mengucapkan lelucon untuk adiknya. Yiso kembali menegaskan kalau ini bukanlah hal yang lucu. Namun sang kakak juga tidak peduli, dan mereka saat ini sudah sampai di tempat tujuan mereka. Yiso mengatakan kalau dia akan mengurus masalah ini sendiri dan tidak ingin Dokyun terlibat dalam masalahnya. Namun ada sesuatu yang telah dipersiapkan oleh sang kakak di kuil itu. Ada banyak sekali orang di sana, seperti akan mengadakan upacara pemakaman atas kematian seseorang. Dokyun berkata kalau dia tidak bercanda dengan rencananya. Dokyun telah mempersiapkan sesuatu untuk mengurus masalah sang adik. Dokyun menilai masalah sang adik akan terselesaikan jika Yiso mati sesuai misi dari musuhnya. Dia pun akan membuat upacara pemakaman palsu untuk menutupi kebenaran bahwa baik Yiso masih hidup, agar para pasukan khusus itu tidak lagi mengincar sang adik. Dokyun mengaku kalau cara ini dia dapatkan dari negara Jepang. Cara ini digunakan saat seseorang perlu bersembunyi atau mengganti identitas asli mereka. Akan tetapi, cara ini tidak akan sepenuhnya berhasil. Tentu manajer Guang akan mencurigai kematian Yiso karena tak ada laporan pasti dari bawahannya. Dokyun meminta agar Yiso tetap tenang karena gengnya ini bukanlah gangster biasa. Gangster keuangan ini merupakan sebuah organisasi yang jauh lebih terkenal dari dugaanmu, ucap Dokyun kepada adiknya.
Karena kuil itu merupakan tempat pemakaman adik dari Dokyun, maka orang-orang yang datang ke sana pun bukanlah orang-orang biasa. Tentu saja hal itu akan menghilangkan kecurigaan para pasukan khusus yang mengincar Yiso. Hal ini sudah diatur dengan sebaik-baiknya agar para pasukan unit khusus dan pemerintah mempercayai kabar bahwa Yiso sudah mati. Beberapa hari berlalu hingga satu mobil khusus datang ke pemakaman Yiso. Nampak di mobil itu adalah manajer Guang yang datang ke sana untuk memastikan kebenaran dari kabar kematian target mereka. Manajer Guang menjelaskan misi mereka kali ini adalah memastikan dengan baik apakah benar Yiso telah mati. Bahkan misi mereka kali ini, mereka diminta untuk membuka peti matinya. Para bawahan dari manajer Guang kemudian keluar dari dalam mobil. Para penjaga kuil yang merupakan bawahan dari Dokyun bertanya, siapa orang yang muncul di sana? Pakaian seperti itu tentu membuat mereka curiga ada sesuatu yang akan dilakukan oleh mereka di sana. Benar saja, para unit khusus itu memukul penjaga yang memeriksa identitasnya. Melihat salah satu rekannya dijatuhkan, para anggota gangster itu kemudian menyerang pria yang sudah mengacaukan penjagaan mereka. Para pasukan lain juga tidak akan tinggal diam. Bentrokan sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Perkelahian antara gangster melawan para tentara khusus telah dimulai. Para unit khusus nampak berhasil menyerang para gangster dengan sangat mudah. Mereka bahkan membunuh para anggota gangster yang menghalangi misi mereka tanpa ampun. Sungguh gila, mereka itu adalah pasukan mata-mata khusus milik Korea Utara. Dari atas kuil kemudian turun salah satu bawahan dari Dokyun yang lain. Dia tidak akan tinggal diam melihat rekan-rekannya dibunuh oleh para unit khusus itu. Pria besar tersebut menjelaskan kalau di sana adalah upacara pemakaman keluarga pribadi. Tempat itu hanya menerima orang-orang yang menyerahkan pekarangan bunga saja, ucapnya. Tanpa berlama-lama, salah satu pasukan unit khusus memukul pria besar itu di sana. Akan tetapi, pukulan tersebut sama sekali tidak dapat menggoyahkan pria besar itu sedikit pun. Pria itu adalah kepala satuan keamanan gangster Taishan yang bernama Jinwoo. Jinwoo kemudian memegang wajah dari salah satu pasukan unit khusus Korea Utara. Genggaman yang sangat dahsyat dilakukan olehnya, sampai-sampai membuat pria yang ada di dalam genggamannya itu tewas seketika. Para anggota lain yang melihat kejadian itu mulai ketakutan dan mulai panik. Karena pria besar yang ada di hadapan mereka saat ini mampu menghancurkan rahang seseorang hanya dengan mencengkramnya saja. Akan tetapi, mereka tetap nekat untuk maju menyerang Jinwoo di sana. Jinwoo dengan mudah berhasil menahan pukulan dari pasukan unit khusus tersebut. Dia kemudian memukulnya. Sungguh pukulan tersebut sangatlah kuat, hingga mampu menjatuhkan musuh dalam sekejap saja. Di sisi lain, musuh lainnya juga kini sudah berhasil dicengkramnya. Pria itu mencoba untuk melawan dengan melakukan teknik pembanting dengan kedua kakinya. Akan tetapi, Jinwoo sama sekali tidak bergeming. Kekuatan fisik yang sangat luar biasa dari seorang anggota gangster. Jinwoo dengan cepat kemudian mengangkat musuh yang ada di dalam cengkramannya itu. Lalu kemudian melemparkannya ke bawah dan tepat mengenai anggota pasukan khusus lainnya yang telah ia jatuhkan. Dalam sekejap saja, Jinwoo berhasil mengalahkan para anggota unit khusus tersebut di sana dengan sangat mudah. Manajer Guang tidak percaya anak buahnya tidak dapat mengalahkan musuh yang hanya turun seorang diri saja. Manajer Guang turun dari mobilnya, lalu kemudian menghampiri Jinwoo selaku kepala keamanan gangster di sana. Dia kemudian menunjukkan kartu identitasnya. Dia mengaku kalau dirinya adalah bos dari mendiang Yiso. Manajer Guang mengaku kalau dia datang ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian baik Yiso. Jinwoo kemudian memandang kepada Dokyun di atas sana dan meminta arahan darinya. Setelah diberikan izin untuk masuk, manajer Guang kemudian diarahkan untuk naik ke atas sana. Guang bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah benar Baek Yiso sudah mati. Manajer Guang bersujud memberikan bela sungkawa kepada Dokyun yang saat ini sedang berduka ditinggal sang adik.
Akan tetapi siapa sangka orang yang menerima tamu di sana adalah Yiso sendiri. Setelah sama-sama bersujud, Yiso kemudian mengambil pisaunya, lalu mengajak manajer Guang untuk berbicara di tempat lain. Lihatlah ekspresi mengerikan dari Baek Yiso yang menyamar menjadi kakaknya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah nasib dari manajer Guang? Masalah apa yang akan mereka hadapi nantinya di masa depan? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimanakah menurut kalian cerita manhwa ini? Apakah layak dan seru untuk kita lanjutkan? Atau kita skip saja cerita manhwa ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.